Sintayong jawab keluhan Hoki Caraka. Ex-striker timnas U20 Italia beri saran berharga untuk JITZES. Pemain berdarah Bima pilih bela Australia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Yong Ki-hun selangkah lagi jadi pelatih lini serang timnas Indonesia. Pelatih berusia 41 tahun ini menerima tawaran Sintayong usai melihat keseriusan Coach Shin dan potensi sepak bola Indonesia. Ia pun akan berangkat ke tanah air bersama pelatih Shin pada pertengahan bulan ini untuk memulai persiapan kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 untuk wilayah Asia Utara, Tengah, dan Amerika. Ia sempat digadang-gadang akan menjadi pelatih di Chengdu Longcheng, klub Liga Super Cina yang dipimpin oleh pelatih Xiao Jungwon. Namun ia akhirnya memutuskan untuk menukangi timnas Indonesia. Ia mengaku sangat senang mendapatkan tawaran dari Sintayong yang menurutnya tidak mungkin ditolak. Saya membuat keputusan setelah mendapatkan panggilan cinta dari pelatih Shin. Ini pertama kalinya saya keluar Korea Selatan, ujar Yong Ki-hun. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye semakin santer dirumorkan gabung klub Turki Besiktas. Dikutip dari laporan Transfermarkt, peluang Tom Haye pindah ke klub Turki tersebut mencapai 77%. Jika transfernya ke Besiktas menjadi kenyataan, sang profesor diyakini bisa beradaptasi dengan cepat. Pasalnya ada koneksi antara Tom Haye dengan pelatih Besiktas yaitu Giovanni van Bronckhorst yang sama-sama berdarah Indonesia. Van Bronckhorst sendiri ditunjuk sebagai pelatih Besiktas pada Juli 2024 ini. Ia dikontrak dengan durasi 2 musim sampai dengan 2026. Maka dari itu bakal menarik apakah gelandang andalan Sintayong ini bisa mendapatkan banyak kesempatan bermain jika benar pindah ke Besiktas. Ketum PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai isu ASEAN Cup 2024 yang pelaksanaannya diundur. Ex-presiden Inter Milan ini menegaskan bahwa hingga kini PSSI belum menerima pernyataan resmi dari AFF. Bagi Erick Thohir, jika memang benar ada perubahan waktu penyelenggaraan ASEAN Cup 2024, bakal berusaha dimaklumi. Erick Thohir sendiri memastikan Liga 1 2024-2025 akan tetap bergulir saat ASEAN Cup 2024 berjalan. Tergabung di grup A ASEAN Cup 2024, skuad Garuda bertemu dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, serta Laos. Sebelumnya, pelatih Sintayong dipastikan memimpin pasukan merah putih di ASEAN Cup 2024. PSSI pun akan mengirimkan skuad U23 ajang regional tersebut. Sebab timnas Indonesia bakal difokuskan untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian Elkan Bagot dipinjam ke Blackpool membuat peluang untuk mencetak sejarah sebagai pesepak bola Indonesia pertama yang mencicipi pertandingan Premier League harus ditunda. Menariknya, Bagot yang bergabung dengan Blackpool punya harga pasar lebih tinggi daripada sang kapten Oliver Norburn. Dikutip dari Transfermarkt, Bagot saat ini ditaksir memiliki nilai pasar 250.000 euro atau setara 4,4 miliar rupiah. Sedangkan Norburn hanya 200.000 euro atau 3,5 miliar rupiah. Usia bisa jadi faktor menurunnya harga pasar pemain berusia 31 tahun ini, karena ia sempat mencatatkan nilai pasar tertinggi di angka 400.000 euro atau 7 miliar rupiah. Kemampuan Oliver Norburn juga tidak bisa dibilang biasa. Meski musim lalu menjadi musim perdana ia bergabung ke Blackpool, ia langsung dipercaya menjadi seorang kapten. Elkan sendiri masih sangat muda dan punya banyak kesempatan untuk meningkatkan jam terbangnya hingga kualitasnya sehingga nilai pasarnya bisa ikut naik. Bermain untuk Blackpool bisa menjadi salah satu langkah untuk mendapatkan menit bermain reguler. Terlebih ia memang jarang mendapatkan kesempatan di tim utama Ipswich Town. Kegelisahan Duan Van Hau, musuh masyarakat Indonesia yang mencoba ditendang klubnya kini mencoba cari muka di hadapan pelatih timnas Vietnam. Menurut laporan dari VOV.vn, Van Hau menjanjikan kesembuhannya dari cedera di bulan ini, meski tidak langsung terjun ke lapangan pertandingan. Belum ada kepastian kesembuhan cedera dari Duan Van Hau setelah nyaris selama 1 tahun ia hanya berkutat dengan cederanya. Bek yang terkenal dengan tingkah tenggilnya di atas lapangan ini mulai dibekap cedera pada September 2023 lalu. Sejak saat itu, segala upaya penyembuhan terus dilakukan, mulai dari terapi hingga naik meja operasi di Singapura. Sayangnya upaya tersebut tak membuahkan hasil,
di mana Can FC yang seolah tak sabar dengan kondisi pemain pun memilih mendatangkan pemain baru. Mantan striker timnas U20 Italia, Nicolau Cardoso, gembira dengan kehadiran Jesus yang digadang-gadang bakal jadi pemain Indonesia pertama di Serie A. Pemain 32 tahun ini mengaku sangat terhormat jika ada pemain Indonesia yang berhasil menembus persaingan di Liga Italia. Meski bangga, pemain baru PSS Sleman tersebut memberi nasihat berharga buat Jesus. Meski sudah 2 musim di negeri Pisa, Cardoso mengingatkan Jesus untuk bisa menguasai bahasa Italia. Selain itu, Cardoso mengingatkan bek timnas Indonesia tersebut untuk segera menyatu dengan tim Venezia. Selain dengan tim, Nicolau Cardoso juga mengingatkan Jesus untuk menyatu dengan budaya Italia secepat mungkin. Pasalnya bagi Cardoso, sepak bola di Italia diperlakukan layaknya agama bagi masyarakat lokal. Jika memahami hal tersebut, Jesus bakal punya karir bagus di Serie A Italia. Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk meminimalisir kerusuhan supporter di kompetisi sepak bola profesional. Erick Thohir mengaku masih menjalankan aturan larangan supporter tim tamu untuk hadir di stadion pada kompetisi Liga 1 2024-2025. Hal ini dipicu transformasi sepak bola di tanah air yang masih kurang mulus. Pihaknya menyebut masih ada kasus kerusuhan supporter saat jalannya Liga 1 musim lalu. Karena itu Erick Thohir kini tengah menggodok regulasi baru di Liga 1 2024-2025. Pihaknya kini menggandeng PT LIB sebagai operator kompetisi dari BRI sebagai sponsor utama Liga 1. Erick Thohir pun meminta perubahan data supporter masing-masing klub. Data tersebut bakal digunakan oleh pihak kepolisian untuk mencegah kerusuhan supporter seminimal mungkin. PSSI tidak ingin kerusuhan supporter memicu kerugian untuk klub yang didukungnya. Rekan tim Elkan Bagot yang telah lama bermain di Liga Inggris yakni Massimo Lunyo lebih memilih bela Australia daripada timnas Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, Massimo Lunyo pernah mengaku kalau dirinya punya kedekatan emosional dengan tanah leluhurnya yakni Indonesia. Akan tetapi pria kelahiran 25 September 1992 itu juga menuturkan kalau dirinya sama sekali belum pernah berkunjung ke kampung halaman ibunya NTB. Hal tersebut dirasa wajar mengingat dari kecil Massimo Lunyo memulai karir sepak bolanya di Australia, tepatnya di Akademi Apia Leichardt Tigers pada 2004 sampai dengan 2010. Massimo Lunyo pun sempat lolos trial klub Liga Inggris Tottenham Hotspur pada 2011. Namun karirnya di sana tak berjalan baik hingga membuatnya pindah ke tim lain dan sekarang membela Ipswich Town bersama Elkan Bagot yang kembali dipinjamkan ke klub lain. Sinteyong mendatangkan asisten anyar untuk timnas Indonesia demi menjawab keluhan Lamba Hoki Caraka soal ketiadaan pelatih striker. Penyerang PSS Sleman itu sempat mengungkapkan penyerang muda Indonesia kehilangan sosok Zenan Radonjic dari jajaran staf Sinteyong. Nama terakhir merupakan mantan penyerang tajam Kelik yang sempat menjadi asisten pelatih Indonesia, tapi mengundurkan diri. Kabar datangnya Yom juga terjadi tak lama setelah Sananta dikritik pelatihnya sendiri di Persis Solo, yakni Milomir Saslicia meski menjadi top skor di Piala Presiden 2024. Hoki dan Sananta merupakan dua penyerang Liga 1 yang paling mungkin dipanggil Sinteyong pada September nanti. Para penyerang timnas Indonesia pun patut bersiap mendapatkan menu latihan lebih berat pada training camp terdekat. Skuad Garuda pun dijadwalkan berkumpul pada awal September nanti untuk matchday pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.